Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu persembahan yang harum. Mari bersama-sama kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama. Saya ulangi kembali, tema kita malam ini adalah persembahan yang harum. Mari bersama-sama kita melihat bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai ke dalam ayat yang ke-7. Apabila kita sudah menemukannya, mari kita membaca ayat ini bergantian. Kita akan membacanya, saya membaca ayat yang ganjil, lalu jemaat bersama-sama membacakan ayat yang genap, demikian sampai ke dalam ayat yang ke-7. Saya mulai, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Terima kasih untuk pembacaannya. Mari bersama-sama kita akan mempelajari dari tema ini, berbicara mengenai persembahan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang keempat, maka dalam pasal-pasal sebelumnya belum ada diceritakan ada contoh di mana Adam dan Hawa memberi persembahan kepada Tuhan, ataupun belum ada contoh di mana Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa bagaimanakah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana kok bisa yaitu Kain dan Habel ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan kalau belum ada contoh? Kita kan seringkali berbuat sesuatu itu berdasarkan ada contoh, lalu yang kedua ada perintah. Tapi di sini Tuhan belum ada memerintahkan mereka, lalu yang kedua Tuhan juga belum ada memberikan contoh kepada mereka melalui yaitu Adam dan Hawa. Lalu kok bisa mereka ini mengerti? Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa? Kalau kita memperhatikan di sini bahwa ternyata dari manakah mereka tahu mengenai persembahan, yaitu memberi persembahan kepada Tuhan? Tentu dari orang tuanya. Loh, orang tuanya tahu dari mana? Sedangkan mereka belum ada dituliskan mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Lalu dari mana mereka tahu akan hal itu? Maka kita bisa mempelajari, tentunya ini berdasarkan dari Kejadian pasal yang ketiga dalam ayat yang ke-21 itu, bahwa Allah memberikan satu contoh kepada mereka ini mengenai pakaian. Lalu kalau nanti kita memperhatikan di situ, Allah yang membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang, maka kulitnya ini diambil menjadi pakaian bagi mereka. Lalu kemungkinannya binatang yang disembelih itu adalah domba.
Sehingga kalau nanti kita memperhatikan Habel mempersembahkan persembahan yaitu dari binatang, maka dari situlah kita ketahui bahwa ada kemungkinannya itu adalah domba. Lalu mengapa kita bisa berkata bahwa itu adalah domba? Ini juga nanti berdasarkan bahwa Allah menyuruh bangsa Israel menyembelih korban dari domba ataupun kambing. Bahkan sampai yaitu kepada perjanjian baru, di mana Yohanes Pembaptis sendiri akan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi apa yang Tuhan buat di Taman Eden ini adalah gambaran bahwa Allah yang akan mengerjakan keselamatan bagi manusia, dan itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kita, maka di sini kita dapat melihat bahwa dosa pertama yaitu masuk melalui keluarga Adam dan Hawa. Dosa pertama kali masuk yaitu ke dalam keluarga. Yang tadinya keluarga Adam dan Hawa memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Lalu hubungan Adam dengan Hawa juga suami istri sangat baik dan mereka harmonis. Bahkan kalau kita membaca dalam pasal yang kedua, ternyata Adam di situ berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Betapa indahnya hubungan mereka sebelum terjadi dosa. Maka kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kita, dosa pertama masuk melalui keluarga. Maka sampai ke dalam hari ini kita memperhatikan begitu banyak setan bekerja di antara keluarga-keluarga untuk menghancurkan generasi-generasi berikutnya. Untuk menghancurkan, merusak rumah tangga ataupun keluarga. Apabila suami dan istri sudah kacau, mereka berantem, bahkan mereka bercerai, maka apa yang akan terjadi? Maka anak-anaknya juga akan menjadi kacau. Tetapi apabila suami dan istri takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ia bisa membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Setan masuk, merusak hubungan itu. Maka tidak heran sampai ke dalam zaman kita sekarang, tingkat perceraian di antara orang-orang Kristen itu semakin meningkat, semakin bertambah-tambah dari hari ke hari. Mengapa? Karena setan masuk lewat keluarga untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Maka kebanyakan rumah tangga Kristen pada zaman kita sekarang ini tidak bercerai hanya karena ada anak. Kalau tidak ada anak, maka bagaimana? Kemungkinan besar akan bercerai. Tapi kalau kita memperhatikan, inilah Adam dan Hawa. Rumah tangga mereka sudah menjadi kacau, hubungan mereka menjadi kacau ketika Adam dan Hawa tidak lagi saling memahami satu dengan yang lain. Bahkan Adam sudah mulai menyalahkan Tuhan dan menyalahkan yaitu si Hawa. Dia tidak lagi berkata ketika dalam pasal yang ketiga dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak berkata bahwa inilah dia daging dari dagingku dan tulang dari tulangku yang memberikan makan buah itu, maka aku makan. Dia tidak berkata demikian. Tapi dia berkata kepada Tuhan, siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Maka Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu, maka aku makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ada dosa, tetap ada jalan keluar dari dosa yang Allah sudah siapkan melalui Kristus. Namun dalam kitab Kejadian belum diceritakan di sini mengenai Yesus Kristus, melainkan ini adalah berupa nubuatan bahwa ada jalan keluar dari dosa. Maka kalau kita memperhatikan, walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka dalam pasal
ini mereka sampaikan kepada Kain dan Habel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari manakah Kain dan Habel tahu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Itu karena orang tua, dari Adam dan Hawa. Maka di sini kita belajar bahwa orang tua memiliki peranan yang besar. Orang tua yang sudah mengenal Kristus, yang sudah memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, yang sudah mengenal pribadi Allah, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya mengenal Tuhan. Lalu dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, memberi persembahan kepada Tuhan ini sama dengan mereka beribadah kepada Tuhan. Maka orang tua memiliki kewajiban bukan hanya menyekolahkan anak, bukan hanya mengajari anak untuk cari uang. Lalu kita akan berkata, saya nggak pernah mengajari anak saya untuk cari uang karena mereka masih sekolah. Anak-anak meniru apa yang dibuat dan dikerjakan oleh orang tua. Maka anak-anak itu selalu memperhatikan, apabila orang tuanya melakukan hari-harinya habis untuk uang, jualan, pekerjaan, maka dia meniru hal itu. Maka secara tidak langsung orang tua mendidik anak itu untuk mengejar uang, sehingga muncul nanti peribahasa hempeng dong mengatur negara orang. Ini sudah berbahaya kalau sampai anak-anak memiliki pemahaman seperti itu. Ini akan diracuni pikirannya. Baik, kita memperhatikan, kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Jadi di sini Adam dan Hawa lah yang mendidik Kain dan Habel. Mereka menceritakan bagaimana yang Allah mau dalam hidup mereka supaya Kain dan Habel yaitu beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada zaman kita sekarang, tentunya kita akan berkata bahwa saya tidak pernah diarahkan dan dididik oleh orang tua saya untuk beribadah kepada Tuhan. Maka ada yang kedua, selain orang tua secara jasmani yang harus mendidik anak-anaknya mengenal Tuhan, maka yang kedua ada orang tua secara rohani. Orang tua secara rohanilah yang harus membawa orang-orang yang berdosa itu untuk dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, dia memiliki yaitu kewajiban, selain dia percaya kepada Tuhan, maka dia juga harus yaitu membawa orang lain yang tidak percaya, supaya orang lain yang tidak percaya itu pun akhirnya percaya kepada Tuhan. Inilah yang disebut orang tua secara rohani. Maka orang tua secara rohani memiliki kewajiban dan dia harus sampai pemahamannya untuk bisa membawa orang berdosa itu yaitu kepada pengenalan yang benar akan Allah, supaya orang berdosa tadi dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Maka kalau kita memperhatikan di sini, orang tua memiliki peranan yang besar dalam hal mendidik anak-anaknya, termasuk orang tua secara rohani. Saya dulu sebelum menikah, saya sudah sempat menjadi orang tua secara rohani. Mengapa? Karena saya melayani beberapa orang. Kami masuk pelayanan yaitu ke pemulung, yaitu yang jual-jual motor, juga yang narik beca, dan ke daerah-daerah orang yang bertani. Kami memberitakan Injil kepada mereka, dan ada beberapa di antara mereka yang mau belajar mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga sudah belajar pada saat itu. Saya masih belum menikah, saya masih lajang. Lalu saya dipercayakan Tuhan untuk mendidik orang-orang yang berdosa itu supaya dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang tua secara rohani bukan harus tua. Bukan, kalau begitu nanti setelah aku berumah tangga, setelah aku punya anak, setelah aku punya cucu, maka aku semakin tua, baru disebut orang tua. Tidak. Orang tua secara jasmani, iya, dia harus melalui pernikahan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Mereka menikah, lalu akhirnya mereka dikaruniai anak, maka mereka lah sebagai orang tua. Tapi orang tua secara rohani, di mana orang tua secara rohani ini dia sudah memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun dia masih muda, tapi dia sudah memiliki iman kepada Tuhan. Ini sama seperti Timotius yang masih muda. Maka Timotius itu sekalipun usianya masih muda, tapi dia diarahkan menjadi orang tua secara rohani. Sehingga Paulus berkata, jadilah teladan di antara orang-orang percaya. Bukan Paulus katakan menjadi teladan di antara orang-orang yang tidak percaya. Tapi sebagai orang tua secara rohani harus menjadi teladan, menjadi contoh di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara yang berada di rumah yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara harus memikirkan orang lain, bagaimana supaya ada anak-anak secara rohani. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hal itu. Lalu kalau kita memperhatikan selanjutnya, waktu di sini ada Kain lalu Habel, mereka sudah mulai beranjak dewasa, mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Lalu ada hal yang menarik, di sini Adam dan Hawa pastinya memiliki peranan yang besar. Mengapa saya katakan begitu? Karena mereka beribadah kepada Allah yang sama. Mereka beribadah kepada Tuhan yang sama. Mereka memberi persembahan kepada Allah yang sama. Lalu kalau kita memperhatikan di sini, jenis persembahannya yang berbeda. Apa yang berbedanya di sini? Karena Kain adalah seorang petani, maka dia mempersembahkan, yaitu dalam ayat yang ketiga, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu Habel sebagai seorang peternak, dia juga mempersembahkan, yaitu dari anak sulung kambing dombanya. Perhatikan, anak sulung kambing dombanya. Apa maksudnya di sini? Selalu kalau cerita yang sulung itu berarti adalah yang terbaik. Kalau cerita yang sulung itu pasti yang paling bagus. Karena saya senang bercocok tanam, selalu yang buah sulung, buah pertama itu pasti paling bagus. Kalau itu pisang, itu buahnya besar. Lalu buah yang kedua dan ketiga itu semakin berkurang atau ukurannya semakin kecil. Karena buah yang pertama itu selalu paling bagus. Lalu kalau kita memperhatikan di antara ternak, selalu yang sulung yang pertama itu adalah yang paling bagus, yang paling besar. Lalu kalau kita memperhatikan di sini, Habel dia memberi persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Artinya bagaimana di sini? Dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, maka kita diarahkan di sini. Kita lihat dulu Habelnya ya. Habel di sini memahami bahwa memberi persembahan kepada Tuhan itu harus yang terbaik. Bukan pokoknya ada. Bukan yang penting kan ada yang dipersembahkan. Tidak begitu. Apakah orang tuanya mengajari jenis persembahan apa yang berkenan kepada Tuhan? Tidak. Dari mana kita tahu? Masalahnya Kain dan Habel berbeda persembahannya. Tapi orang tuanya mengajarkan mereka harus beribadah kepada
penting adalah berbeda imannya. Mari kita membandingkan ke dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 4. Saya ulangi kembali. Ibrani 11 ayat 4. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekaliannya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perhatikan, penulis Ibrani berkata bahwa Habel mempersembahkan persembahannya itu adalah berdasarkan iman. Lalu bagaimana dengan Kain? Apakah Kain tidak mempersembahkan persembahannya berdasarkan iman? Ternyata Rasul Yohanes menulis, yaitu ke dalam kitab 1 Yohanes, kita bandingkan sebentar ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Saya ulangi kembali. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Kembali saya bacakan ayat ini bagi saudara-saudara sekalian. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kalau nanti kita memperhatikan dalam Alkitab bahwa ternyata diceritakan antara Kain dengan Habel itu berbeda. Bukan hanya pekerjaannya, tapi masalahnya waktu dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu berbeda. Apa yang berbeda? Karena Habel mempersembahkan persembahan itu oleh karena imannya kepada Tuhan. Oleh karena imannya, tetapi diceritakan tentang Kain bahwa Kain itu berasal dari si jahat. Dan perbuatan-perbuatan si Kain itu jahat di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Maka kalau kita memperhatikan nanti dalam Alkitab kita, waktu mereka mempersembahkan persembahan, maka Kain diceritakan dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanam itu. Bukan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berbeda dengan Habel yang mempersembahkan yaitu dari anak sulung kambing dombanya. Tapi Kain di sini mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Lalu apakah salah mempersembahkan sebagian? Kalau semua nanti tidak ada lagi sama Kain. Masalahnya ini adalah masalah iman, keyakinan kepada Tuhan. Bukan masalah sedikit dan banyak, bukan masalahnya di sini yaitu ada dan tidak. Tapi ini adalah iman. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia peka terhadap keinginan Tuhan. Dan dia memahami bahwa apa yang ada padanya semua berasal dari Tuhan. Bukan hasil dari jerih payahnya semata-mata, bukan hasil dari perjuangannya selama ini, tapi itu semua adalah titipan, anugerah dari Tuhan. Kalau itu adalah anugerah dari Tuhan, maka bagaimana? Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena pada dasarnya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena dirinya yang begitu bersusah payah memperjuangkan akan hal itu. Berapa capek pun Bapak Ibu memperjuangkan sesuatu untuk Bapak
tidak memberkatinya, itu tidak mungkin bisa terjadi. Ini namanya iman. Orang yang memiliki iman, dia waktu memberikan persembahan bukan asal-asalan, bukan yang penting ada. Kalau bisa kita katakan, kain ini adalah menggambarkan pada zaman sekarang ini orang-orang yang pelit. Dia memberikan sebagian, bukan yang terbaik, bukan yang paling bagus dipersembahkannya kepada Tuhan, sebagian. Maka orang-orang yang pelit waktu memberi persembahan ke rumah Tuhan, ke gereja, nah ini tentu sebelum COVID ya. Ya, kalau sekarang kita dilarang untuk berkumpul bersama-sama di gereja untuk sementara waktu sampai COVID-19 ini selesai. Nah, kalau orang yang pelit datang beribadah kepada Tuhan waktu persembahan, dia akan bertimbang-timbang dengan nilai uang yang ada di dompetnya. Kenapa? Dia paling tidak akan memberi yang biasa-biasa saja. Kalau sampai tertarik harga 100.000, tahu dia sampai rumah, waduh, rasanya nyesal. Ya, tapi semoga jemaat yang ada di sini tidak demikian ya. Tapi semuanya memiliki iman waktu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, sehingga tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi waktu COVID sudah muncul, maka persembahan dikatakan diantar ke gereja, tidak sampai persembahannya. Ini bukan nyindir ya, tapi ini mengingatkan. Karena itu penting. Belajarlah kita dalam hal mempersembahkan, berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hargai Tuhan dalam segala jerih payah kita. Lalu kalau kita memperhatikan di sini lebih jauh, maka kita dapat memahami bahwa ternyata persembahan yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikatakan persembahan harum, adalah persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan. Jadi waktu kita mempersembahkan persembahan, yang Tuhan lihat itu adakah iman kita waktu kita memberi persembahan itu? Adakah keyakinan kita terhadap Tuhan, sehingga ada rasa hormat dan ada rasa takut kepada Tuhan waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur di Tanjung Anom mereka masih ingat persembahan, sehingga saya melihat dalam hal persembahan mereka masih taat. Jadi tetap semangat dan harus ditambahkan rasa takut kepada Tuhan. Belajar untuk memiliki iman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan melihat dalam Alkitab sampai ke dalam perjanjian baru, bagaimanakah yang dikatakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nuh, seorang yang bergaul dengan Tuhan. Nuh tidak diceritakan bahwa dalam pasal-pasal awal, dalam pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, tidak ada yang diceritakan bahwa dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi dia bergaul dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Setelah air bah selesai, kita bisa bayangkan 1 tahun 10 hari dia berada dalam bahtera. Nuh berada dalam bahtera dengan keluarganya 1 tahun 10 hari. Wah, bisa kita bayangkan ya, kalau sampai COVID-19 1 tahun 10 hari, apa yang akan terjadi dengan kita ya? Ya, anak-anak pun bosan di rumah terus. Lalu kalau kita memperhatikan, setelah Nuh keluar dari bahtera, maka yang pertama-tama apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya di situ adalah dia membuat mezbah, baru dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran itu terdiri dari apa? Yaitu dari lemak-lemaknya, sama seperti yang dilakukan oleh Habel dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, bahwa dia memberikan persembahan lemak-lemaknya. Lemak-lemak itu dibakar sehingga akan mengeluarkan aroma yang begitu harum.
Lalu waktu dia mempersembahkan yaitu korban bakaran kepada Tuhan, maka dia membakar lemak-lemak itu, Allah mencium aroma yang begitu harum. Sehingga Allah berjanji dalam hatinya bahwa aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Aku tidak akan menghancurkan manusia, sekalipun manusia itu dari sejak kecil dalam hatinya itu sudah selalu menimbulkan dosa. Maka Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan menurunkan lagi air bah. Maka sampai ke zaman kita sekarang ini tidak pernah kita dengar lagi ada air bah. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji dan Allah itu akan menepati janjinya. Maka untuk membuat hal itu semakin jelas, Tuhan membuat pelangi. Pelangi itu adalah sebagai tanda, sehingga ketika muncul pelangi itu menandakan bahwa Allah itu pernah berjanji dan tidak akan menghukum manusia. Sekalipun manusia itu begitu jahat, maka tidak akan muncul air bah. Lalu banyak orang berkata, loh ini banyak air bah muncul di beberapa daerah. Itu bukan air bah, itu banjir bandang. Kalau air bah itu seluruh bumi akan dihancurkan. Tapi kalau banjir bandang itu adalah per daerah. Kalau banjir bandang Allah gak pernah berjanji untuk menghentikannya. Yang Tuhan berjanji adalah air bah. COVID-19 Tuhan juga tidak pernah berjanji tidak akan mendatangkan hal itu. Makanya terjadi. Jadi apa yang Allah janjikan itu pasti ditepatinya. Ini persembahan yang harum. Lalu sampai ke dalam perjanjian baru bagaimana? Maka kita melihat di sini yaitu persembahan yang harum yang disampaikan oleh Paulus mengenai jemaat yang ada di Filipi. Mari kita bandingkan Filipi pasal yang keempat. Jadi saya malam ini bukan menyinggung-nyinggung persembahan ini ya. Ini berdasarkan memang saya mau menyampaikan dari kitab Kejadian. Walaupun sebenarnya tadinya saya mau menyampaikan secara berurutan, namun mungkin tidak sempat menyampaikannya secara ayat per ayat. Jadi saya ambil secara garis besarnya saja. Jadi ini bukan tembak-menembak ya, jangan salah. Filipi pasal 4, mari kita baca dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara yang ada di rumah. Filipi pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih. Kalau kita memperhatikan di sini Paulus menceritakan persembahan yang harum. Persembahan yang harum apa? Apakah jemaat yang ada di Filipi setiap kali mengirimkan lemak-lemak kepada Paulus lalu dibakarnya sehingga begitu Paulus membuka toplesnya, harum? Apakah begitu? Tentu tidak. Maka bagaimanakah yang dimasukkan di sini persembahan yang harum? Maka jemaat yang ada di Filipi, mereka terlibat dalam pelayanan Paulus untuk memberikan bantuan dalam berupa materi.
secara terus-menerus. Sehingga Paulus sangat senang bukan karena bantuannya itu. Itulah yang disampaikannya dalam ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Paulus berkata, yang di sini kuutamakan bukan pemberian yang dikirimkan oleh jemaat yang ada di Filipi itu, melainkan buahnya. Lalu mereka kirim buah ke sana? Bukan. Melainkan apa? Buah dari Injil yang mereka sudah dengar. Firman itu telah mempengaruhi seluruh hidupnya, sehingga jemaat yang ada di Filipi ini memahami bahwa uang yang mereka miliki itu bukan uang untuk diri mereka sendiri, bukan untuk keluarga mereka saja, tapi ini harus ada juga untuk pelayanan. Sehingga mereka membantu Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Maka Paulus melihat bahwa ketika jemaat yang ada di Filipi ini memberi pemberian itu, dalam ayat yang ke-17 itu ternyata Paulus katakan yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi apabila jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlibat dalam hal persembahan yang berdasarkan oleh karena iman, itu memperbesar keuntungan saudara. Bukan keuntungan semata-mata hamba Tuhan ataupun gereja. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, Paulus menceritakan bahwa persembahan pemberian yang mereka kirimkan kepada Paulus, karena ini didasarkan oleh karena iman mereka kepada Tuhan, maka diceritakan ini adalah korban yang harum. Ini diingatkan seperti yang pernah terjadi dalam perjanjian lama itu. Pemberian yang didasarkan oleh karena iman, maka ini memperbesar keuntungan orang yang memberikannya. Lalu kalau kita memperhatikan, ini adalah suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini mengenai persembahan yang harum. Lalu juga kita dapat melihat, yaitu surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pasal 12 ayat 1, Paulus berkata bahwa yang kukehendaki, yaitu saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Di situ Paulus berkata, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka. Ini pun disebut adalah persembahan yang harum apabila seseorang itu mempersembahkan tubuhnya. Lalu bagaimana mempersembahkan tubuhnya? Semuanya datang ke gereja lalu tinggal di gereja. Maka keluarga hamba Tuhan kebingungan memikirkan tempat. Apakah begitu? Tentu tidak. Lalu bagaimanakah maksudnya di sini? Ini sehubungan mempersembahkan tubuh. Kalau nanti kita melihat ke dalam ayat-ayat di bawahnya, maka ini menceritakan mengenai karunia-karunia yang Allah sudah berikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Ini apabila dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan, maka inilah yang disebut mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Apa karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, itu harus kita pergunakan, itu harus kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah yang dikatakan mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Jadi jangan nanti datang waktu COVID-19 sudah selesai, waktu persembahan dijalankan, aku disuruh mempersembahkan tubuh, lalu kita masukkan diri kita ke peti. Bahaya ya. Nanti nggak muat lagi petinya. Nah, jadi yang Tuhan mau, kemampuan yang Allah sudah berikan. Ingat, setiap orang yang percaya, Allah sudah memberikan karunia rohani kepada dia, untuk supaya pekerjaan Tuhan dapat semakin lancar. Maka Allah mau supaya setiap kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada masing-masing orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebab setiap orang yang percaya, Allah pasti
1, ada yang 2, ada yang 3. Itu tergantung dari kemampuan orang itu. Dan Tuhan yang sudah memberikan itu, dan kita tidak bisa, aku nggak suka yang ini Tuhan, aku mau yang itulah, nggak bisa. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur kita. Inilah prinsip dalam iman. Jangan kita yang mengatur Tuhan, tapi kita yang harus diatur oleh Tuhan. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita, mari kita melakukannya. Ini semua berasal dari Tuhan, maka ku pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan ku pergunakan untuk diriku dan keluargaku, tapi ku pergunakan supaya pekerjaan Tuhan dapat semakin maju. Ini sehubungan mengenai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saya rasa apabila semua jemaat berlomba-lomba mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan seluruh kemampuan kita, saya yakin pekerjaan Tuhan akan semakin maju. Tapi apabila kita masih saling curiga satu dengan yang lain, masih memikirkan untung ruginya, maka berkat Tuhan tidak turun kepada kita. Dan pekerjaan Tuhan tetap berjalan, tapi tanpa kita. Ingat, kalau Tuhan tidak memakai kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi jangan pula jual mahal kepada Tuhan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan kita pikir kalau kita tidak ada pekerjaan Tuhan tidak berjalan. Itu salah besar. Kalau Tuhan tidak memakai kita, maka Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau Tuhan memakai kita, itu berarti karena Tuhan masih beranugerah kepada kita. Tuhan masih berkemurahan kepada kita. Sehingga Tuhan memakai kita. Sehingga setiap kali Tuhan pakai, kita harus katakan kepada Tuhan bahwa aku adalah hamba yang tidak terpakai, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan masih memakai aku, itu adalah anugerah. Sehingga penulis lagu pernah berkata, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Segala Tuhan masih memakai saudara, itu karena anugerahnya. Bukan karena saudara yang terbaik di antara orang-orang yang percaya. Itu salah besar. Jadi inilah yang dikatakan persembahan yang harum, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang hidup. Dan Allah mau supaya setiap orang-orang yang percaya memiliki yaitu hubungan yang baik dengan Allah. Orang-orang yang percaya mau mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka apabila kita mempelajari nanti lebih jauh, wah ini waktu kita tidak cukup. Maka saya akan buat bersambung itu nanti sehubungan apa yang terjadi setelah persembahan Kain ternyata tidak diterima oleh Tuhan, lalu persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan bagaimana kok Kain tahu? Dan apa yang dilakukannya? Ini nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Tapi malam hari ini harus kita pahami bahwa pertama, orang tua secara jasmani, apabila orang tua itu sudah mengenal Tuhan, maka dia memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya untuk beribadah mengenal Tuhan dengan benar. Lalu apabila orang-orang yang sudah percaya, dia sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka dia juga harus membawa orang-orang berdosa supaya beribadah kepada Tuhan. Dan dia dikatakan sebagai orang tua secara rohani. Lalu kita juga tadi sudah memperhatikan bahwa apakah persembahan yang dikatakan persembahan yang harum itu? Persembahan yang dipersembahkan berdasarkan iman. Persembahan yang dipersembahkan berdasarkan iman. Maka persembahan seperti inilah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan mau, supaya setiap orang-orang yang mempersembahkan hidupnya ataupun yang beribadah kepada Tuhan, dia lakukan semua kemampuan yang Allah sudah beri
dipakainya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu seluruh karunia yang Allah sudah berikan itu pun harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan sudah menasihati kami, Tuhan sudah menegur kami dan mengarahkan kami supaya kami memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Baik orang tua yang memiliki anak, kiranya mereka yang sudah mengenal Tuhan, mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk juga dapat mengenal Tuhan dengan benar, beribadah dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kami juga bersyukur apabila ada di antara yaitu adik-adik kami yang belum menikah, namun mereka sudah percaya kepada Tuhan, supaya mereka juga mulai mendoakan orang lain, mereka juga sudah mulai melayani orang lain, supaya ada orang-orang berdosa, mereka sebagai orang tua secara rohani yang membawa anak-anak rohani mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kalau malam hari ini kami diarahkan oleh Tuhan supaya kami memahami bagaimanakah yang dikatakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yaitu persembahan yang dilakukan berdasarkan iman. Yaitu apabila Tuhan titipkan ada materi, ada harta kepada kami, kami pakaikan sebagiannya yang terbaik tentunya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap orang yang sudah percaya. Kiranya orang-orang percaya dapat memakaikannya untuk pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan dapat berjalan lebih baik. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan membuat firman ini tertanam dalam hati setiap orang yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus